Shalom Bapak Ibu, selamat bergabung bersama dengan kami di sini. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu bisa join bersama dengan saya. Selamat pagi bagi keluarga besar yang ada di Dover, New Hampshire, dan selamat malam waktu Indonesia. Istriku selamat bergabung dan selamat bergabung Ipi Monaten, Ibu Nanan Lohi, dan Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, dan selamat bergabung untuk Ibu Dian Masi dan Ibu Harlin Lahindah, serta Shalom Bung Marlon Romodar, dan Shalom Ibu Harlin dan Ibu Jody dan Dian Victory, selamat bergabung. Shalom Ibu Jody, selamat pagi. Dan Ibu Jody tolong sampaikan salam hormat buat Oma yang ada di rumah. Dan selamat bergabung untuk Trivosapea dan Cika Tenu Sumeru. Dan 91 Coffee, selamat bergabung. Selamat bergabung Bapak Ibu. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Daniel Saleki dan Bapak Risa Tenu, Ibu Me Rumatora, Ibu Alis Eliana, dan Engka Seva. Tuhan berkati. Shalom Engka. Baik, 91 Coffee Shop. Itu di mana itu ya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di program ini. Baik. Ini menarik kita belajar seperti permintaan dari salah satu penikmat kebenaran firman Tuhan. Pak Fendi, tolong bahas tentang Sakeus. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang tokoh ini. Ini tokoh yang paling buat saya dia sangat menginspirasi dan dia sangat memberikan pelajaran mahal bagi setiap kita. Nah, baik saudaraku, saya mulai dengan Lukas pasal 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, di ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ya, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ingat baik Bapak Ibu, sering saya katakan bahwa waktu Anda menyambut Tuhan, waktu Anda hidup bertobat, waktu Anda hidup benar, waktu Anda membuka pintu untuk kehadiran Allah dalam hidup saudara, tidak semua orang suka dengan Anda. Oke, baik. Ini salah satu ya. Lalu dikatakan bahwa tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Ingat baik, kepada rumah ini ya. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ingat baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Setiap perkataan Yesus selalu datang tepat pada waktunya. Dan perkataan itu membuat Bapak Ibu dan saya kembali. Ya, kembali. Nah, kembali kepada Tuhan tentunya. Nah, mari kita pelan-pelan. Perhatikan ayat pertama.
Yesus masuk ke kota Yerikho. Pasti saudara bertanya, ngapain Yesus ke situ? Alasan apa dia ke situ? Apa tujuannya? Ya jelas ada. Seperti sering saya katakan bahwa kalau Anda membaca Alkitab, setiap pergerakan Yesus, setiap perkataan Yesus, setiap tindakan Yesus pasti punya makna. Ya. Dan pasti ada tujuan di dalamnya. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu untuk punya catatan kecil di rumah untuk mencatat poin-poin penting apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, dikatakan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Dengar baik, Yesus masuk, lalu Yesus tidak diam loh. Ya. Masuk bukan diam. Tapi Alkitab berkata dia masuk dan terus melintasi kota itu. Nah, ini keren ini. Nah, melintasi ada indikasi mencari, melintasi ada indikasi observasi, mengamati. Ya. Nah, Yesus masuk ke kota Yerikho. Dengar, Anda tidak bisa mengubah satu kota kalau Anda tidak bersedia memasuki kota itu. Ketika Anda ingin merubah satu kota, Anda harus masuk ke dalam kota itu. Dan Anda harus masuk menemukan orang-orang kunci di dalam kota itu. Nah, temukanlah orang-orang yang berpengaruh di kota itu. Entah pengaruh itu positif, negatif, Anda harus masuk dulu, membaca kondisi kota, lalu mencoba membuat pemetaan, dan mencoba melakukan pendampingan atau pendekatan. Nah, menariknya adalah Yesus masuk ke kota Yerikho. Ada apa? Dan tentunya ada tujuan, ada penjelasan, ada maksud Allah di balik kunjungan Yesus ini. Ini yang saya sebut Kairos, waktu Tuhan melawat umatnya. Nah, waktu Tuhan melawat umatnya berarti Tuhan tidak mencoba menyesuaikan waktu Tuhan dengan waktu manusia. No. Tuhan waktu mengunjungi manusia, Tuhan menggunakan waktunya. Waktu dia masuk itu, manusia yang harus bisa memiliki punya sikap hati untuk meresponi apa yang menjadi waktu Tuhan, kesempatan. Kesempatan ini berlalu, maka Anda dan saya tidak akan pernah bisa mencicipinya kembali. Nah, ada orang yang berkata bahwa kalau Anda kehilangan uang masih bisa besok kamu cari. Tapi dengar baik, kesempatannya itu berat, susah untuk dapat kedua kali. Nah baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Yerikho artinya tempat wewangian atau keharuman. Tempat yang wangi, itu Yerikho. Nah, nama kota ini bagus banget. Arti nama kota ini bagus banget. Tapi tidak sewangi namanya. Ya. Karena ada sosok Zakheus membawa bau yang tak sedap dalam masyarakat. Jadi ada Zakheus di kota itu tidak menambah keharuman, tapi justru menambah bau yang tidak sedap. Oke. Nah, namanya bagus, tapi pekerjaannya tidak mencerminkan namanya. Begitu, ya. Nah, di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ketika Yesus menyatakan kepada Zakheus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Ya tak? Nah, di ayat yang ke-7 kita dapati bahwa tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya,
ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Nah, itu yang tadi saya katakan. Nama Yerikho, wewangian atau keharuman. Tapi Sakeus membawa bau yang tak sedap di kota itu. Nah, kehadiran Sakeus itu tidak membawa dampak yang positif. Bahkan menciptakan opini negatif terhadap kota. Karena ada orang ini. Nah, itu yang tadi saya katakan. Yesus masuk ke Yerikho. Dengar, kalau Anda ingin mengubah satu kota, Anda perlu ada di kota itu. Oke, nah kalau Anda ingin masuk dan membuat perubahan-perubahan yang signifikan, yang mendasar, Anda harus ada di kota itu. Nah, oke, kalaupun Anda tidak masuk, paling tidak Anda berdoa buat kota itu. Oke, nah lalu Anda masuk bukan berarti Anda duduk diam dan tenang di situ. No, Anda harus melintasi. Melintasi itu bahasa yang saya pakai itu adalah pemetaan, observasi, dan mengamati dari dekat apa yang menjadi kebutuhan kota itu. Oke, lalu kemudian Bapak Ibu, Anda mulai menemukan orang-orang yang tepat di kota itu untuk membangun kota itu bersama. Nah, gitu ya. Oke, lihat. Pertanyaannya begini, kenapa orang-orang itu menciptakan opini atau stigma di dalam benak mereka sendiri bahwa ia menumpang di rumah orang berdosa? Nah, begini Bapak Ibu. Pada zaman itu, pemungut cukai itu mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak lebih banyak daripada yang seharusnya ia peroleh dari rakyat. Jadi tugasnya Sakeus adalah nagih pajak. Pemungut cukai dipandang rendah oleh masyarakat pada zaman itu. Perhatian Yesus terhadap Sakeus mengingatkan kita untuk membawa Injil kepada orang yang ditolak masyarakat. Karena semua orang sedang terhilang dan memerlukan keselamatan. Nah, jadi ketika Tuhan datang ke rumah Sakeus, yang tadinya nama Yerikho tempat keharuman dan wewangian itu, Sakeus berubah dan nama itu dikembalikan seperti nama aslinya. Nah, kali ini Sakeus mengalami perubahan besar banget. Nah, itu yang saya mau bilang. Sakeus nama bagus, tapi pekerjaannya orang tidak suka. Gitu. Namamu boleh bagus, tapi pekerjaanmu membuat orang bisa menilai kamu salah. Nah, banyak kita menyebut diri Kristen, tapi kelakuan dan pekerjaan kita tidak mencerminkan nama kita. Bisa dimengerti dan dipahami. Nah, itu yang saya mau katakan buat saudara. Banyak dari kita memiliki nama seperti dan ada di dalam Alkitab. Ada nama Yohanes, tapi berakhir di penjara. Ada yang nama Yusuf, tapi berakhir di penjara. Karena menggoda istri orang, berjudi, dan sebagainya. Ya toh? Mencuri, merampok, korupsi, ada di penjara. Nah, nama Yohanes, tapi kelakuan Yudas, ya toh? Nah, Yudas, kemudian apa? Yang kita tahu apa? Yudas, nama juga bagus. Ini satu contoh lagi. Yudas nama bagus. Yudas namanya apa? Artinya apa? Dia akan dipuji. Itu nama Yudas loh. Arti nama Yudas, dia akan dipuji. Tapi kelakuannya nyolong. Dia haus akan uang. Dia haus akan materi. Nah, kalau seseorang yang sudah haus akan materi, berbagai-bagai kejahatan akan terbit dari motivasi-motivasi. Ya toh? Akhirnya motivasi itu bukan lagi berupa kata sifat, tapi dia sudah menuju kepada bekerja. Gitu. Artinya apa? Merampok, menjudi, berkorupsi dan sebagainya. Karena motivasinya nggak jelas. Nah, kembali ke sini. Nah, Sakeus punya pengertian. Arti dari nama Sakeus berarti murni. Wow. Arti nama Sakeus murni. Nah, atau Yahweh itu murni. Ya. Atau Yahwisme.
yang murni hanya Tuhan. Keren. Nama bagus. Tapi pekerjaannya tidak disukai oleh masyarakat. Nah, Tuhan datang untuk menunjukkan kepada Sakeus, ini loh. Dengar baik. Sebelum perubahan terjadi, harus ada dulu penerimaan. Ya. Waktu Tuhan terima Sakeus, artinya Tuhan panggil namanya waktu dia masih di ujung pohon itu, masih di atas pohon itu, Tuhan katakan, Sakeus. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang memberitahu? Siapa yang memberitahu Yesus bahwa dia tuh nama Sakeus? Iya toh? Nah, oke. Kita tahu bersama bahwa Tuhan itu maha tahu. Oke? Tuhan itu bukan sima tahu. Oke. Tapi maha tahu. Nah, ya jelas dia tahu. Akte kelahiran pun dia tahu, begitu. Alkitab berkata begini, setiap rambut di kepala itu Tuhan tahu. Mana yang gugur dan mana masih melekat di kepalamu. Nah, terjemahan lain dibilang gini, setiap rambut di kepalamu itu ada nomor. Ada nomor, jadi setiap ada helai jatuh, Tuhan tahu itu nomor berapa yang jatuh. Dia tahu, dia maha tahu. Jadi kemahatauan dia itu melampaui dimensi pengertian dan otak kita. Nah, saudara harus pahami bahwa hidup di dunia ini bukan cuma hidup secara materi. Artinya saudara makan minum itu materi toh. Pakaian dan sebagainya materi. Tapi Anda harus tahu bahwa ada satu kehidupan yang jauh melampaui dimensi penglihatan jasmani Anda. Yaitu hidup di dalam iman. Hidup di dalam kasih karunia. Hidup di dalam hati nurani yang benar dan manis. Itu loh. Jadi itu sebabnya banyak dari kita terkecoh. Seperti yang dilakukan dan dialami oleh Nabi Samuel ketika melihat salah satu putra terbaik Isai untuk dilantik menjadi raja. Samuel sempat terkecoh ketika Tuhan katakan bahwa you lihat hati. Saya lihat hati tapi kamu lihat jasmani. No, aku tidak memandang perawakan. No. Nah, hal yang sama terjadi toh di Lot. Lot juga lihat lembah Yordan. Ya toh, di pandangan mata. Tapi itulah yang saya bilang, kalau kamu berjalan dengan Tuhan, kamu memiliki ketajaman di atas rata-rata bahkan tidak bisa diselami oleh pemikiran kebanyakan orang. Karena kamu berjalan dengan Tuhan, kadang-kadang terjadi tabrakan-tabrakan secara jasmani yang dimana orang-orang yang berjalan dengan mata jasmani biasa tidak bisa memandang itu. Tapi karena Anda berjalan dengan Tuhan, Anda melihat selangkah jauh lebih tajam, lebih kuat, lebih akurat daripada mereka yang berjalan hanya dengan mata jasmani. Nah, pandangan-pandangan iman seperti inilah yang perlu dilatih dan diajarkan. Karena imanmu kuat dan kemampuan dan ketajaman Anda menjadi kuat karena Anda terlatih di dalam zona pembelajaran dan proses. Itu penting. Jadi pembelajaran Alkitab itu bukan menambah informasi pengetahuan, tapi menambah ketajaman Anda dalam menilai dan mendeteksi segala sesuatu pergerakan yang akan terjadi 10, 30, 50 tahun ke depan. Itu penting. Nah, kembali ke sini. Lalu dikatakan Bapak Ibu bahwa pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nah, di sini lihat. Sakeus artinya murni dari Tuhan atau Yahweh itu murni. Keren kan nama ini? Murni, suci. Itu arti nama dari Sakeus. Nanti saya akan kasih tahu kepada Bapak Ibu. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, Pak Pendeta tolong bahas tentang Sakeus. Nah, karena Anda punya pertanyaan itu, membuat saya menggalinya dalam semalaman gitu ya. Oke, lihat. Kata kerja Sakeus ini, maksudnya kata Sakeus ini berangkat dari kata sakak. Sakak itu berarti suci atau bersih. Ya. Lalu memiliki kata sifatnya apa? Sak. Berarti murni atau bersih. Aduh, keren banget nama ini. Ya. Lalu kemudian kata bendanya itu sekokit. Adalah kata untuk kaca, cermin, kaca. Keren banget. Jadi transparan. Nah, tidak bersalah gitu ya. Keren banget. Lalu kata kerja saka itu punya ini. Ada tadi sakak dan saka.
Itu dua kata kerja. Nah, Sakeus itu diambil dari nama-nama ini. Oke. Nah. Jadi Saka itu artinya menjadi jelas. Aduh. Menjadi jelas. Ingat ayat pertama tadi saya katakan, Yesus masuk ke Yerikho dan apa dikatakan? Menelusuri. Oke. Telusuri, menelusuri atau menjalani, mengamati, observasi. Kemudian memberikan kesimpulan. Kasarnya begitu kan? Nah, di sini dikatakan Saka menjadi jelas. Nah, kiranya ketika kairosnya Tuhan, waktu Tuhan mengunjungi kita, kiranya Tuhan mendapati kita. Lalu, waktu Tuhan meletakkan pesan, waktu Tuhan memanggil Anda, berarti Tuhan sedang menaruh hal-hal yang tidak biasa dalam hidupmu. Ketika Sakeus masih di atas pohon, Tuhan panggil namanya Sakeus. Pertanyaannya, dari mana dia tahu nama itu? Ingat baik, selain Tuhan itu maha tahu, tapi saya juga mempercayai Tuhan observasi, mengamati. Jadi dia tiap kali dia melangkah, dia ngerti ini siapa orang-orang di sini nih, yang menjadi orang-orang yang tertolak mungkin dan sebagainya. Nah, saya sangat memahami itu. Nah, Anda masih ingat Yohanes pasal 4 soal wanita Samaria. Ketika dia lagi mengambil air di sumur, Yesus ketemu dengan dia. Lalu Yesus mengatakan begini, kamu bukan cuma punya 5, tapi ada lagi yang lain, 5 suami. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Jadi Tuhan membaca Anda. Tuhan tahu apa yang sedang kamu gumuli dan hadapi. Nah, ketika Tuhan panggil nama Sakeus, itu jelas. Nama ketika Tuhan memanggil nama, berarti Tuhan sedang memanggil masa depanmu. Ketika Tuhan memanggil namamu, Tuhan sedang membuat kamu berpindah dari ucapan manusia kepada ucapan Allah. Bisa dimengerti. Kalau manusia menyebut kamu orang berdosa, tapi ketika sampai ke kuping Tuhan sudah bukan orang berdosa, adalah Sakeus. Kemurnian turunlah. Ketulusan turunlah. Kesucian turunlah. Itu. Jadi ketika sampai ke kupingnya Tuhan, orang berdosa itu udah berubah. Dan Tuhan tidak terpengaruh dengan opini banyak orang. Dengar, keputusan banyak orang bukan berarti mewakili kebenaran. Tapi keputusan Yesus menyebut namanya Sakeus, artinya Tuhan sedang bilang begini, kemurnian turunlah, kesucian turunlah. Hei, laki-laki yang sudah jelas, turunlah. Laki-laki yang memiliki tujuan hidup, turunlah. Itu. Nah, itu yang saya mau bilang buat saudara. Hari ini kita perlu belajar. Oke, mari pelan-pelan. Oke. Kata kerja sakak berarti, ingat baik, semua yang saya baca, semua yang saya pelajari, semua yang saya telusuri ini dari konteks orang Ibrani. Oke? Jadi kata sakak, sakokit, sakah itu semua dari bahasa Ibrani. Ya? Oke, lihat. Sakak berarti suci atau bersih. Ini keren. Nah, dan saka, nah, perhatikan kata ini. Saka selain menjadi jelas, ada lagi satu pengertian ini. Makhluk tanpa pencemaran. Aduh. Lihat. Jadi pengertian dari kata saka itu, yaitu makhluk tanpa pencemaran. Tidak tercemar. Oke. Makhluk tanpa pencemaran, yaitu sepenuhnya sesuai dengan tujuan. Jadi ketika Tuhan teriak, Sakeus, turunlah. Tuhan sedang panggil tujuan. Tuhan sedang panggil tujuan hidupmu. Hei, turun. Tujuan kamu itu Sakeus, bukan orang berdosa. Turun. Nah, Tuhan memperjelas tujuannya kepada dia. Bahwa you tahu nggak? Oke, kamu nggak suka. Kamu tidak disukai karena pekerjaanmu. Tapi
Di pandangan hati dan mataku, kata Tuhan, kamu jelas. Oke. Menunjukkan pengertian Ibrani tentang apa? Ketidakberdosaan. Aduh. Jadi ketika Tuhan panggil nama itu, Tuhan sedang bilang begini, hei yang tidak berdosa, turunlah. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Kalau nama gini. Kamu bisa bayangin coba kalau presiden datang ke satu kota, lalu tiba-tiba namamu disebutkan. Fendi Simatau. Waduh, saudara dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Anda sadar atau tidak sadar, ketika presiden memanggil nama saya, Fendi Simatau, dijamin harga mati. Seluruh dunia akan cari tahu siapa Fendi Simatau. Bisa dimengerti. Seluruh dunia akan follow kamu. Instagram kamu bakalan orang minta pertemanan. Facebook kamu, WA kamu. Kamu akan dibanjiri dengan berbagai-bagai berita. Dan kamu akan dicari dan ditelusuri, diselidiki. Ini siapa sih orang yang sampai begitu dikenal oleh presiden dan memanggil namanya? Nah, Anda bisa bayangin waktu dia memanggil Zakheus, itu penetrasi, itu seperti masuk kepada jantung tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi ketika dia panggil nama Yesus, itu dia sedang panggil gini, masa depan turunlah. Bisa dimengerti. Zakheus turunlah, itu maksudnya apa? Itu Tuhan sedang bilang begini, aku sedang tunjukkan kepadamu bahwa yang aku agendakan kepadamu beda dari kebanyakan pikiran dan opini orang. Sekali lagi, pendapat banyak orang belum tentu itu kebenaran. Belum tentu. Yang perlu Anda harus hati-hati di sini adalah bagaimana, apa tanggapan, apa ucapan, dan apa pesan yang datang dari Tuhan. Itu yang penting. Nah, banyak dari kita berdoa mengutarakan maksud dan tujuan kita. Keinginan-keinginan kita, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi berapa banyak dari kita, berapa sering dari kita sudah berdoa tapi tidak pernah memberi Tuhan kesempatan untuk dia berbicara. Nah, makanya kita keluar dari ruang doa nggak jadi apa-apa. Karena kita tidak pernah memberi kuping kita untuk mendengar apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Kata sakak itu tuh, sakak dan saka itu ada dari kata ini. Ayub 9 ayat 30 dikatakan begini, katamu, pengajaranmu itu murni, aduh, dan aku bersih di matamu. Itu sakak dan saka. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Waktu Tuhan sampaikan kalimat itu, kata itu, Zakheus, segeralah turun. Segeralah turun sebab hari ini, dengar baik. Keselamatan itu bukan besok. Keselamatan itu hari ini. Jika kamu mendengarkan firman Allah dan meresponinya, keselamatan datang di rumahmu. Tapi kalau kamu tunda, pertanyaan berikut adalah, antara kamu tunda hari ini dan besok, antara waktu ini, Anda tidak pernah tahu misteri apa yang bakalan terjadi. Bisa dimengerti. Ini misteri ini Bapak Ibu. Antara dari hari ini ke besok, ada sekian jam. Apakah Anda bisa memastikan bahwa Anda hidup sampai hari esok? Itu pertanyaan yang Anda harus jawab. Nah, begini. Alkitab begitu jelas mencatat dalam Lukas pasal 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Ingat baik, dikatakan bahwa terus melintasi kota itu. Lintas, bukan jalan biasa. Nah, ini bisa bayangin bahwa
Dia masuk tidak diam, tapi dia melintasi sambil dia mencari. Sampai akhirnya dia ketemu seseorang ada di posisi tinggi. Hei, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya tidak tahu apa urusan Anda hari ini. Tapi kalau apa urusan dan persoalan saudara hari ini. Tapi yang saya tahu bahwa pohon ara ada di situ untuk kepentingan Sakeus di kemudian hari. Mungkin seseorang pernah tanam itu pohon ara dan dia tidak tahu apa tujuannya di situ. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang ditumbuhkan itu, apa yang ditabur, itu telah menjadi berkat bagi banyak orang untuk satu kota. Jadi Tuhan punya kepentingan. Nah, ada banyak dalam hidup ini misteri ilahi yang kamu gak bisa cerna pakai pikiran. Anda cuma perlu percaya dan menyimpan dan di hati dan melaksanakannya dan menghidupi. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, lihat. Oke, kita pelan-pelan ya. Nah, makna artinya makna dari kata sifat dari sak, ya, set-ak itu artinya murni atau bersih seperti tadi saya katakan. Nah, kata ini juga digunakan menggambarkan minyak zaitun yang bebas dari bahan asing. Nah, itu makanya ketika Tuhan teriak Sakeus, Tuhan sedang bicara tentang kemurnian. Tuhan sedang bicara bahwa kamu adalah tujuan. Aku cari kamu di Yeriko ini. Kamu adalah tujuan kenapa aku datang. Karena ayat terakhir dari komunikasi, pembicaraan, pertemuan, encounter ini dengan perjumpaan dengan Yesus di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kembali ke kata ini saudaraku. Kata ini, sak ini, untuk menggambarkan minyak zaitun yang bebas dari bahan asing. Nah, Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni. Murni di situ dipakai kata sak. Untuk lampu. Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Nah, tahukah saudara kalau saya bisa menerjemahkan dia begini? Dengan Tuhan, dengar. Dengan Tuhan menemukan Sakeus, sadar atau tidak, lampu di Yeriko bakalan menyala. Ada kehidupan bakalan menyala. Ada kehidupan yang bakalan berlanjut. Ada berkat bakalan datang lagi. Orang-orang sudah tidak berteriak tentang kekurangan ekonomi. Karena setelah perjumpaan ini, wow, Tuhan sedang bilang, ini Yeriko bakalan diberkati pesta dalam kemakmuran. Karena Alkitab menjelaskan kepada kita toh, dia menjual setengah dari kekayaannya. Lalu kemudian bukan cuma sampai di situ bos. Dia bilang, Sakeus ngomong ke Tuhan, kalau ada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau dia peras satu kota mengalami kemakmuran, dapurmu menyala, toko-toko restoran bakalan rame. Kenapa? Karena ekonomi dipulihkan. Lewat siapa? Satu orang ini. Nah, makanya kalau ada satu orang bertobat, satu orang kembali kepada Tuhan, sorga bersuka cita. Nanti kita akan bahas kata itu. Ini menarik untuk Bapak Ibu dan saya belajar. Bahwa dengar, kalau Anda diberkati dengan pesan ini, share. Jangan cuma komen dan jangan cuma like. Jangan, tapi kamu bagikan kepada orang-orang yang mungkin saja tertolak, yang tidak tahu tujuan hidup, yang tidak mengerti makna dari sebuah kehidupan yang dia lewati dan jalani. Ini waktu untuk kamu sharingkan kebaikan kepada orang. Nah, kembali ke sini, dikatakan bahwa minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Supaya apa? Ada penerangan yang berkelanjutan. Nah, Sakeus bertobat, Sakeus berubah ini. Yeriko diberkati secara ekonomi. Ekonomi kota itu naik. Kenapa? Duit dikembalikan, men.
Bahkan dia orang kaya ini dia jual, dia tolong orang miskin. Ekonomi hidup, dapur berasap. Nah, Anda bisa bayangin, maaf kata, mungkin saja uang sekolah belum dibayar di kota itu. Tiba-tiba Sakeus kembalikan duit, semua kebagian, dan semua bayar uang sekolah anak-anak. Anak-anak bisa jadi sarjana dan sebagainya. Hebat kan kalau Tuhan itu? Halo? Nah, mungkin saja di situ tiba-tiba sudah ada yang punya uang pulsa sudah habis mungkin. Karena kebagian dapat berkat dari Sakeus. Lalu kemudian beli pulsa, bisa telepon orang tua di kampung halaman. Semua bisa terjadi, bukan Bapak Ibu? Tuhan punya cara kan, bukan cara kamu. Oke, nah lihat lagi. Kata sak itu digunakan selain dalam ibadah di kemah suci. Sak ini, kemurnian ini dipakai di dalam apa? Kemenyaan dengan kualitas yang sama. Kemenyaan. Apa itu? Penyembahan, ibadah kita. Nah, sama dalam pengertian apa? Tulen, suci, murni. Itu. Nah, Keluaran 30 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyaan yang tulen. Aduh. Tulen itu diambil dari kata Hebrew sak itu. Nah, masing-masing sama banyaknya. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa dia dipakai di dalam mana? Dalam ibadah. Nah, sebenarnya di dalam Lukas pasal 19 itu ada makna unsur ibadahnya di dalam. Ibadah gini, ibadah Sakeus berubah dari kepentingan diri sendiri berubah kepada kepentingan banyak orang. Dari kepentingan untuk kekayaan diri sendiri kembali kepada kepentingan memperhatikan orang. Itu adalah iman Kristen. Bukan ambil dan makan untuk Anda sendiri. No. Anda harus jadi berkat buat orang lain. Nah, oke. Ulang. Nah, kemudian kata sak itu, kata yang sama dapat menggambarkan seorang laki-laki. Aduh. Ayub 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih. Artinya kalau orang itu bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Aduh, keren banget. Artinya begini Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, kalau laki-laki pulih dalam rumah, laki-laki bertobat dalam rumah, laki-laki menengadah tangannya dan suci itu di dalam surat Timotius itu. Makanya saya bilang beberapa hari lalu kan, laki-laki harus bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anaknya secara spiritual. Laki-laki yang harus berdoa buat keluarganya. Bukan lempar tanggung jawabmu kepada perempuan, istri. No. Apakah salah istri berdoa? Tidak ada yang salah. Tapi tugas utama suami adalah berdoa. Nah, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Catat baik-baik. Lihat. Dikatakan bahwa kalau engkau bersih dan jujur, hai suami-suami, kalau engkau bersih dan jujur, jangan tanya soal rumahmu. Rumahmu pasti diberkati. Dikatakan begini, ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Bisa dipahami. Kalau laki-laki bertobat, jangan tanya langit terbuka atau tidak. Pasti terbuka. Gitu. Nah, tapi Pak Pendeta gimana nih? Suami saya retret lupa pulang. Retret kemana? Itu suami saya sudah ada dengan yang begini, udah kacau lah. Sudah tenang saja. Tenang saja. Nah, ini bukan soal gender juga. Tapi ini soal fungsi bagaimana Anda berperan sebagai orang percaya di dalam. Itu penting. Mengertilah bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam memilih dan menentukan seseorang. Nah, kembali ke sini. Oke. Jangan terlalu lama-lama di situ. Nah, sak ini juga menunjukkan kepada jalan seseorang. Jalan hidup seseorang. Oke. Segala jalan orang adalah bersih. Hebrew apa? Sak. Menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, menarik untuk kita adalah di sini harus jelas bersih. Bersih.
Bersih dalam pandangan Allah, bersih hati, bukan berdasarkan bersih pandangan manusia. No. Lalu bicara tentang ini, perilaku. Perilaku, Amsal 20 ayat 11. Anak-anakmu sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi itu bicara tentang perilaku. Jadi nama Sakeus ini keren banget. Diambil dari kata sak ini. Nah, sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Jadi anak-anakmu itu, kamu bisa mengukur mereka dari hasil-hasil perbuatan mereka. Tindakan mereka. Apa mereka tulus atau tidak. Bersih atau jujur enggak. Dari tindakan mereka. Nah, lalu kemudian apa? Sak ini menuju kepada pengajaran. Ayub 11 ayat 4. Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Keren kan? Itu. Semua harus jelas ini. Lalu doa. Bicara tentang apa? Doa. Kata sak ini dipakai. Gitu. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Aduh, keren banget. Doaku bersih. Makanya Alkitab bilang, jika kamu datang menghadapkan dirimu kepada mezbah itu dan engkau mengingat barang sesuatu yang menjanggal, tinggalkan mezbahmu, selesaikan dulu kejanggalanmu, selesaikan dulu masalah problem kamu, kembali dan ibadah. Itu. Nah, banyak dari kita tidak mengalami kuasa mezbah, tidak mengalami kuasa ibadah, disebabkan karena Anda dan saya lebih banyak dan lebih sering membawa masalah ketimbang menyelesaikannya. Itu. Nah, oke. Tahukah ya, kita tahu bersama bahwa di dalam Lukas pasal 19 ini adalah Sakeus itu memiliki kekurangan fisik, seperti kekurangan. Dia punya fisik pendek gitu. Nah, buat dia itu kekurangan. Nah, kenapa saya bilang buat dia kekurangan? Karena dia tidak mendapat lihat Yesus, tidak lihat Yesus, tidak bisa lihat Yesus. Hikmatnya begini, Bapak Ibu. Yang membuat Sakeus berlari adalah tantangan. Oke, saya ulangi kalimat saya. Yang membuat Sakeus berlari adalah tantangan. Kiranya saudara menemukan hikmat Allah di sini ya. Yang membuat Sakeus berlari adalah tantangan, hambatan, rintangan. Itu. Kiranya saudara bisa menemukan hikmat Allah di sini. Ya. Saya ulangi kalimat ini. Yang membuat Sakeus berlari adalah tantangan, hambatan, halangan. Itu. Kalau saja, perhatikan, kalau saja Sakeus tidak berlari dan tidak ada tantangan begitu, saya pikir dia akan seperti kebanyakan orang. Bisa dimengerti. Cuma karena ada tantangan, dia lari melampaui tantangannya itu. Nah, tantangannya apa? Selain fisik dan banyak orang. Nah, oke. Kekuranganmu bukan alasan untuk kamu mundur. Tantanganmu bukan alasan untuk kamu menyerah. Kekuranganmu bukan alasan untuk kamu menyerah. Situasi sulit bukan berarti kamu harus menyerah. No, jangan menyerah. Kekuranganmu bukan kesulitan. Halo, kesulitanmu bukan hambatan untuk kamu tidak bisa bergerak dengan cara Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk menembusi segala bentuk yang namanya halangan dan tantangan. Kekuranganmu bukan kesulitan, tetapi ada usaha, pasti ada jalan. Hikmat Allah datang untuk membuka dan merobek
segala bentuk penghalang di depanmu. Tuhan tahu persis kalau Sakeus tidak pendek, kalau Sakeus bisa menikmati seperti kebanyakan orang banyak, Yesus tidak akan panggil namanya. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Nah, saya bisa pastikan banyak dari mereka, artinya orang banyak itu tidak bisa melihat Yesus secara jelas seperti Sakeus. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Kan dikatakan begini, orang banyak mengikuti Yesus dan ingin melihat Yesus. Nah, Sakeus terhalang karena orang banyak, karena tubuh pendek juga kan. Nah, saya membayangkan dalam situasi itu, karena orang semua pada ikut Yesus, rame banget. Nah, yang jelas kalau orang ikut Yesus itu rame banget dan desak-desakan. Saya kasih satu contoh, ketika wanita mengalami pendarahan 12 tahun itu, dia menjamah jubah Yesus, betul? Dia cari celah, kesempatan untuk tarik kuasa dari jubah Yesus. Itu adalah bukti bahwa orang berdesak-desakan kejar Yesus. Kenapa? Orang pengen lihat mujizat, orang ingin dengar pengajarannya, begitu. Nah, itu yang saya mau bilang buat Bapak Ibu. Saya bisa pastikan banyak orang tadi yang ikut Yesus, kebanyakan dari mereka tidak melihat Yesus secara jelas gitu loh. Karena kebanyakan, iya toh, banyak. Makanya saya bilang buat saudara, dengar baik, saya kasih tahu. Kalau Anda mau ingin dapat perhatian Tuhan, lebih banyaknya sendiri. Lebih banyak sendiri, menyendiri. Alkitab sudah jelas mencatat bahwa kalau you mau berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu, dan berdoalah. Bapa di sorga melihat dan mendengar. Itu jelas. Nah, saudara bisa bayangin. Saya membayangkan waktu dia lari mendahului orang banyak. Lalu dia panjat itu pohon. Ingat mai, dia pendek, dia kaya. Harga dirinya dipertaruhkan, men. Orang kaya naik pohon, mama mia. Orang kaya tuh harusnya naik unta. Ini naik pohon, men. Gitu. Nah, tindakan itu tidak biasa. Tapi karena keinginan dia ingin melihat Yesus, itu membuat segala bentuk yang namanya tuh prestasi manusia dia gugur sejenak demi dan untuk melihat siapa Yesus. Nah, kiranya semua kita yang mendengarkan program ini bisa meresponi kebenaran Allah dengan cara-cara yang tidak biasa. Catat semua pengertian-pengertian saudara dapat lewat pengajaran ini, lalu kemudian saudara baca dan mengulanginya sampai kebenaran Lukas 19 ini menjadi daging, menyatu dengan hidupmu. Nah, dikatakan begini, ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Tidak berhasil, men. Itu Alkitab bilang tidak berhasil. Karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Nah, itu yang tadi saya bilang. Tidak semua orang bakalan lihat Yesus dengan jelas. Karena banyak. Tapi kalau Anda ingin mendapat perhatian Tuhan, lebih banyak sendirilah dengan Tuhan. Itu saja. Nah. Lihat. Sakeus berarti, arti kedua, Sakeus berarti Yahweh mengingat. Allah mengingat. Atau mengingat Allah, mengingat Tuhan. Aduh, keren banget. Oh my goodness. Ini keren banget Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya tadi saya sengaja posting di Facebook dan Instagram itu. Kolak Sakeus gitu. Itu saya kasih nama saja itu. Kolak Sakeus. Waduh. Karena itu mengingatkan mama saya pertama. Kemudian yang kedua adalah mama saya membuat segala sesuatu itu dalam kemurniannya. Orang tua itu, hai anak-anak dimanapun Anda sedang mendengarkan program ini, saya mau kasih tahu bos saudara. Selesai program ini, angkat teleponmu, ambil teleponmu, teks mamamu atau teks papamu. Oke? Setelah kamu dengar program ini, ambil handphone kamu, teks mereka. Beritahu, mama, aku merindukanmu.
I love you kek. Bilang. Itu jangan diam-diam supaya mamamu tahu bahwa kamu tuh masih hidup, bisa dimengerti. Nah, orang tua itu butuh yang namanya sapaan. Orang tua itu butuh yang namanya pemberitahuan bahwa kamu tuh masih ada, gitu loh. Nah, hari ini kepada semua anak-anak muda yang orang tuanya masih ada, yang masih hidup, sayangi mereka, kirim mereka bunga kek, kirim mereka apa? Kirim mereka uang jajan kek, beli mereka sepatu yang bagus kek, baju yang bagus kek. Nah, kalau sudah dibeliin, foto kirim ke Pendeta Fendi. Pak Pendeta, saya sudah beli mama baju, oke? Itu boleh, baru mantap. Nah, mama apa kabar? Tutup. Kirim nomor rekening berapa? Itu keren, itu keren. Itu namanya anak yang cerdas. Ini yang ada kalau ada mama-mama di sini, mereka pasti tepuk tangan, mereka bilang, Bapak Pendeta ini boleh, dia paling keren. Dia pemerhati kaum ibu dan bapak-bapak dan mama-mama. Luar biasa memang. Waduh, Bapak Pendeta jadi kepala besar kah? Oke. Nah, kembali ke sini. Arti nama Sakeus artinya Yahweh mengingat, atau mengingat Yahweh, mengingat Allah, mengingat Tuhan. Itu Bapak Ibu. Nah, di ayat yang ketiga dan 4, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tapi tidak berhasil toh. Di ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara tahu apa dari kata mendahului itu? Kecepatannya di atas rata-rata. Itu sudah nggak ada yang namanya speed limit. Dia speeding. Kalau di Amerika nih speeding. Wah, ngana sudah tidak pikir tentang speed limit. Dia speeding, kecepatan harus 60. Dia sikat 120. Wah. Dia speeding, bos. Waduh, itu kalau ada polisi, dia sudah di pull over itu. Nah, Sakeus di pull over, tapi kali ini bos dia lari. Ini, dia mendahului. Kalaupun Sakeus di belakang, istilah dalam mobil itu, dia lambung. Wah, dia ambil jalur lain, men. Itu yang keren. Ini kita enggak. Kok kamu enggak ke gereja hari ini, sayang? Enggak, hujan. Kenapa kamu enggak ke gereja? Enggak ada baju bagus. Kenapa kamu enggak ke gereja? Aduh Pak Pendeta. Pendeta khotbahnya cuma begitu-begitu saja. Ini kamu mau jadi siapa? Nona dan Nyong, berubahlah dan bertobatlah. Bapak Ibu bertobat dan berubah, oke? Ini sekarang banyak jemaat mulai alasan ini. Kenapa nggak ke gereja? Takut virus. Ya Tuhan, virus itu bisa ditangkal dengan you punya masker saja, Nona dan Nyong, Om dan Tante, Ibu Bapak. Itu kita penakut, tapi makan di restoran buka masker, buka mulut, buka biji mata, buka kuping, buka lubang hidung, semua kau buka di restoran. Tapi kamu tidak mati-mati karena virus toh. Saya bingung dengan manusia akhir zaman ini. Sebarkan khotbah ini sebanyak-banyaknya supaya orang-orang yang pemalas ke gereja, pemalas ikut jalan Tuhan, mereka bertobat. Nah, kalau tidak bertobat lagi, ya ilah, sudah tahu lagi kita ini. Kembali ke sini, arti nama Sakeus Yahweh mengingat Yahweh, mengingat Allah. Waduh. Menggambarkan apa? Nah, ini keren banget. Ingat baik Bapak Ibu, kalau Anda belajar Alkitab, berusahalah memiliki kamus Alkitab di samping, berusahalah memiliki ensiklopedi Alkitab di samping, dan berusahalah memiliki kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau saudara mau lebih bagus lagi, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, ya. Mulai belajar pelan-pelan dulu. Pak Pendeta, kan saya tidak sekolah teologi. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Sambil goreng bawang, sambil goreng cempedak, atau sambil goreng apa saja. Kamu belajar membuka dan membuka yang lain. Tujuannya kamu belajar. Tapi Pak Pendeta, kan saya tidak berkhotbah. Tidak apa-apa sayang, kamu berkhotbah untuk dirimu sendiri. Oke? Karena waktu kamu nyaman dengan kebenaran itu akan membuat kamu nyaman dengan Tuhan dan semuanya bakalan beres. Oke, kembali ke sini. Oke, kembali.
Nah, kata Yahweh mengingat atau mengingat Yahweh, arti nama Sakeus ini menggambarkan pengejaran akademis untuk pengetahuan tentang Tuhan, teologis. Aduh, teologi ini. Jadi saya mulai berpikir, ini apa maksudnya? Oh ya, karena begini Bapak Ibu, dikatakan di ayat 4 tadi, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Oh my goodness. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Hey, kalau Anda duduk belajar Alkitab, Anda duduk baca Alkitab dan berdoa, Anda punya waktu pribadi dengan Tuhan, itu sama dengan Anda memanjat pohon ara. Halo, Anda memanjat untuk melihat keunikan kebenaran. Anda memanjat untuk melihat hal-hal yang ajaib di dalam Alkitab. Open your Bible, save. Simpan dia di hatimu. Oh come on Bapak Ibu. Kalau kita mau diingat Tuhan dan kita mengingat Tuhan, sering-sering baca Alkitab. Jangan baca buku bobo saja dan buka buku mimpi karena mimpi semalam. Kita berdosa kepada Tuhan. Kamu buka banyak buku yang lain sementara bukunya Tuhan kamu jarang buka. Kamu berdosa. Kamu berharap Tuhan mengerti kamu. Tapi kamu gak pernah belajar dan berdiri dan berdiskusi dengan dia secara pribadi. Kita pingin berkat tapi kita tidak mau komunikasi dengan Tuhan. Sama dengan bangsa Israel. Musa, you aja yang berhadapan dengan Tuhan. Nanti Tuhan ngomong apa kasih tahu ke kita. Hey, dengar saya kasih tahu saudara. Anda boleh mendengarkan khotbah pengajaran saya. Anda boleh mendengarkan pendeta siapapun yang ada di bumi ini yang masih hidup. Dengarkan mereka, silakan. Tapi jangan lupa, Tuhan itu pentingkan hubungan pribadi. Bukan cuma dengar khotbah. Benar, kamu dapat pengajaran supaya kamu hidup dan bertumbuh. Tahukah saudara, pengajaran bertumbuh bukan didasarkan atas pendeta-pendeta khotbah saja. Tapi waktu Anda berdiri dengan Tuhan berdialog, face to face, pribadi dengan pribadi, itu keren. Halo. Nah, coba saudara lihat. Di ayat yang kelima, dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Anda bisa bayangin coba, dia masuk Yerikho, dia melintasi, ketika dia ketemu Sakeus, dia lihat ke atas. Nah saya mau kasih tahu buat saudara, Anda ingin dilihat Tuhan, sering-seringlah bermain di atas, bisa dimengerti. Sering-sering bermain di atas, jangan bermain di ranah yang tempat orang banyak. No. Bermainlah di atas. Bermain di atas. Tidak semua orang ingin bermain di atas. Tidak semua. Dengar baik, terang itu harus ada di atas gantang. Kota itu harus ada di atas bukit biar terlihat. Cahaya bisa disebarkan. You harus ada di atas. Atas menunjukkan apa? Excellent. Dipisahkan dari kebanyakan. Sakeus tadi ada dalam kumpulan banyak orang. Dia pisahkan dirinya dong. Itu yang saya bilang. Dia berlari karena hambatan. Jadi bersyukur untuk hambatan, bersyukur untuk tantangan, bersyukur untuk kekuranganmu, bersyukur untuk air matamu, bersyukur untuk kekuranganmu, bersyukur untuk berdosamu, bersyukur untuk rasa jatuhmu, bersyukur untuk semuanya. Tapi kembali kepada Tuhan, berlarilah dari kebanyakan orang. Nah, orang kebanyakan sudah jatuh dalam dosa, terlena di situ dan tidur di situ. Itu yang salah. Lupa bangun. Hari ini kekuranganmu apa? Sakeus punya kekurangan fisik.
Kekurangannya apa lagi? Orang banyak menghalangi pandangannya dia. Dengar baik saudara, saudara nggak bisa berdiri dengan iman orang. No. Anda berjalan dengan iman yang diwahyukan Allah lewat hidupmu, pribadimu. Nah, lihat. Saya mau kasih tahu saudara. Zakheus melambung, mendahului orang banyak. Jadi jangan mau yang rata-rata, bisa dimengerti. Jangan ukur imanmu dengan iman orang lain. Contoh, Pak Pendeta buktinya dia biasa-biasa aja tuh di gereja. Nggak usah lah kita nge-gereja kapan-kapan aja nggak. Loh, kamu ukur standar kamu dengan standar orang. Salah. Harusnya kamu minta pewahyuan. Apa sih Tuhan yang Tuhan mau wahyukan dari saya? Untuk saya lakukan. Zakheus mendapat pewahyuan ini. Gua mendahului. Di ayat yang berapa tadi ya? 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Kalau sudah mendahului, jangan puas. Ada lagi. Panjat, jangan lupa panjat. Nah, jangan lupa panjat. Kalau kamu sudah mendahului tapi tidak panjat, tidak terlihat juga. Kamu perlu panjat, perlu ada. Panjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oke, di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus lihat ke atas, toh. Yesus lihat apa? Kualitas hidup. Yesus lihat tujuan hidup. Yesus lihat kemurnian. Yesus lihat ketidakberdosaan. Yesus lihat perbedaan. Nah, Yesus lihat perbedaan, itu kata yang paling keren. Yesus tidak lihat banyak orang, Yesus lihat perbedaan di pohon ini. Saudara mau berbeda? Buatlah sesuatu yang membuat Tuhan tertarik. Itu aja. Buatlah sesuatu yang jauh dari yang orang banyak pikir. Itu aja. Itu saja. Itu saja. Gak usah repot-repot Bapak Ibu. Kalau kamu sudah mendahului banyak orang nih. Itu penting buat saudara. Nah, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata. Dengar. Lukas 19 ayat 1 dibilang, dan Yesus masuk ke Yeriho dan melintasi kata yang dipakai itu melintasi kota itu toh. Nah, begitu dia sudah dapat, Mama Yun, dia stop pas di tempat itu. Karena dia sudah observasi, dia sudah mengamati, dia sudah lihat kiri kanan, dia sudah oke, mantap. Dia dapat titiknya. Oh, sini sudah. Ini sudah. Jadi dengar baik. Kalau Tuhan mengunjungi kota nih, pastikan Tuhan stop di tempat di mana kamu berada. Itu saja. Anda harus pastikan dia berhenti di tempat di mana kamu berada. Oke? Ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini, ini keren banget. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aduh Mama Yoi, aduh, kamu bisa bayangin coba kalau presiden datang tiba-tiba, dengar baik ya, presiden beda dengan Tuhan. Presiden datang aja kita kagumnya luar binasa ya. Apalagi ketua RT, bupati datang, kita selalu hormat mereka, kita masak yang enak-enak buat mereka, begitu Kak. Ini Tuhan men. Anda bisa bayangin coba presiden saja kalau datang di satu kota seperti tadi saya bilang, dia sebutkan nama aja, seluruh dunia cari follow kamu di Instagram dan di Facebook. Nah yang heboh lagi saudara, bukan cuma sampai di situ bos, aku mau menumpang di rumahmu. Dengar baik saya bilang, tindakan Zakheus membawa berkat masuk ke rumahnya. Jadi begini, jangan berpikir bahwa kamu kejar Tuhan untuk kepentingan kamu sendiri. No, kamu mengejar Tuhan untuk kepentingan keluargamu juga.
Saya jaga hidup saya untuk mengamankan istri dan anak-anak saya. Saya jaga hidup saya jaga seluruh tindak tanduk saya jaga. Tujuannya apa? Supaya keluarga saya diberkati. Tujuannya apa? Supaya saya ada bawa datang hal-hal yang baik dong dalam rumah. Nah, lihat ini. Nah, bagi Sakeus bawa uang haram, saya sebut saja begitu, uang haram, uang korupsi, uang tagih pajak berlebihan, sudah sering kasih masuk ke dalam rumah. Gitu. Istri anak mungkin dibesarkan dengan uang-uang seperti itu. Tapi tahukah saudara, tapi kali ini dia panggil, dia diminta Yesus minta numpang di rumahnya. Kali ini dia sambut bukan cuma dia sambut keselamatan. Biasanya dia bawa masuk uang-uang haram kah? Uang-uang korupsi, uang-uang pemerasan begitu. Tapi kali ini dia bawa masuk. Dia bawa masuk hikmat Allah. Keselamatan. Itu Sakeus. Lihat, coba lihat ini. Ketika Kristus ada di bumi, dia berurusan dengan setiap orang secara terpisah. Sedemikian rupa untuk mempromosikan dalam setiap orang pengabdian yang bertumbuh dan meningkat pada kehendaknya. Dengar. Di ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun. Gitu. Dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Dengar baik saya kasih tahu. Apa yang keluar dari hati sampai ke hati. Apa yang keluar dari hati warnanya beda, bos. Beda. Saya ketemu banyak orang dalam hidup ini. Dalam pelayanan saya ketemu banyak orang. Nah, mikir ini baik-baik Bapak Ibu. Dalam kisah Sakeus, kita melihat seseorang yang memberikan tanggapan yang sukacita atas permintaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan minta loh ya. Tuhan minta. Sakeus turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. My goodness. Oh man. Itu gini. Coba lihat. Waktu Sakeus lari. Dia dapat pohon, dia naik. Lalu kemudian Yesus lewat. Saudara tahu. Yesus stop pas di bawah pohon ara itu. Lalu Yesus bilang, Sakeus, turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Anda bisa bayangkan gak? Apa yang ada di hati Sakeus? Keinginannya, kerinduan hatinya. Itu seperti dia waktu Tuhan teriak namanya saja. Dan yang lebih heboh lagi, Tuhan bilang aku numpang di rumahmu. Itu saudara bisa bayangin tuh Sakeus kira-kira tuh apa? Saya rasa kalau Sakeus itu lilin ya. Kalau Sakeus itu lilin. Dia belum turun lagi. Dia sudah meleleh. Dia meleleh seperti lilin men. Dia meleleh. Aduh Tuhan Itu begitu dia mau turun, dia pegang ranting yang berikut, dia turun ranting berikut, dia bilang, wah ini saya mimpi kah? Oh ini nggak mungkin. Kenapa Tuhan nggak datang ke orang lain? Kenapa Tuhan mau kunjungi sampah masyarakat? Kenapa Tuhan kunjungi orang berdosa? Kenapa Tuhan mau datang kepada orang yang tubuh pendek? Kenapa? Waktu dia panggil Sakeus, dia panggil tujuan hidup, turunlah.
Kemurnian, turunlah. Ekonomi kota Yeriko, turunlah. Sadap. Keuangan kota, turunlah. Haleluya. Hei, Tuhan kalau mau memberkati engkau, dia tidak butuh pengakuan manusia yang lain, oke? Dia nggak butuh anjuran atau nasihat. Dengan kembali ke sini, saudara. Tuhan tidak terpengaruh dengan opini banyak orang. Wah, ia bertamu di rumah orang berdosa. Hei, Tuhan kalau sayang kamu, dia sudah taruh hati, dia sudah percaya kamu. Dia tidak terganggu dengan opini orang, oke? Jangan bangun imanmu di atas opini-opini manusia yang tidak jelas. No. Taruh kupingmu. Siapkan kupingmu untuk suaramu, untuk namamu disebut. Itu aja cukup. Sakeus menambahkan agenda Tuhan dalam hidupnya. Dengar baik saya. Kita tidak dapat menunda keputusan dalam hal-hal rohani. Untuk hal-hal rohani, you jangan tunda, men. Jangan tunda. Anda tunda hal-hal rohani, itu berbahaya bagi kamu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Itu aja. Itu saja. Kalau Anda PHK, putus hubungan kerja, lay off, dipecat, besok Anda bisa dapat pekerjaan. Kalau Anda kekurangan uang, besok kemungkinan besar kamu bisa dapat lebih dari yang kamu hilang tadi. Tapi kalau kamu kehilangan hal-hal yang spiritual, jangan tunda, bos. Sebab kamu tidak tahu kapan kamu mati. Hidup ini hanya sehasta di depan. Sehasta ke depan pun kamu gak tahu. Kamu berhenti kemana? Kamu gak pernah tahu. Orang banyak yang ikut Yesus pun tidak tahu bahwa Yesus ini akan berakhir berhenti di bawah pohon ara. Orang tidak tahu. Jangan tunda hal-hal rohani. Jangan tunda. Kalau hari ini kamu sedang melakukan hal berdosa, berhenti, stop. Stop. Dalam nama Yesus, stop. Karena kamu tidak punya kesempatan berikut mungkin. Untuk kamu berhenti. Untuk Tuhan berhenti. Stop. Saya kasih tahu, stop. Maaf, kalau kamu lagi berselingkuh. Kamu lagi curi suami orang. Kamu lagi curi istrinya orang. Kamu lagi berjudi. Kamu lagi apa? Lakukan apa? Kamu lagi maki-maki, benci orang. Kamu lagi apa? Tidak mengampuni. Stop. Berangkatlah dari situ. Ini suara Tuhan. Dengar. Jangan-jangan ini suara Tuhan terakhir untuk kamu dengar. Besok kamu sudah nggak ada di bumi. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu tentang hidup. Siapa yang bisa menjelaskan hidup besok untuk Anda? Nggak ada. Manusia siapa yang bisa menjamin bahwa besok kamu hidup? Makanya ketika Tuhan berkata, turun Sakeus, saya mau numpang di rumahmu. Sakeus tidak ada bantahan apa-apa. Sakeus segera turun. Dia langsung turun. Nggak ada dialog tambahan situ, nggak ada. Turun. Oke Tuhan. Siap. Kita tidak dapat menunda keputusan dalam hal-hal rohani. Jangan coba-coba Bapak Ibu, jangan coba-coba. Karena keselamatan, dengar, kalimat yang jelas itu bilang begini. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan besok ya jam 6 sore. Kalau jam 5 sore kamu mati. Jawab, kamu mau kemana?
Dengar baik, kalau Tuhan bicara hari ini, bukan besok, men. Hari ini. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud. Nah, bukan besok telah lahir, besok lahir, enggak ada. Hari ini telah lahir bagimu. Nah, keselamatan itu hari ini, bukan besok. Besok itu masih misteri. Kemarin itu sejarah, hari ini anugerah. Nah, anugerah lagi panggil kamu. Hari ini keselamatan bagimu. Jadi kamu yang lagi mau pergi berjudi ini, dengar baik, keselamatan hari ini. Oke? Stop dengan judi kamu. Itu. Kembali ke sini. Nah, di ayat yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, garis bawahi kata ini, sukacita. Ini, mari kita berlama-lama sedikit di kata ini. Sukacita. Waduh. Nah, sukacita itu diambil dari kata kairo. Ya. Cairo, tulisnya cairo begitu ya. Ini adalah panggilan. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 6, ketika Tuhan berkata segera turun bla 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 bla. Beberapa pemikiran mengatakan bahwa ini adalah panggilan merendahkan diri untuk merangkul permintaannya. Aduh, bagus banget. Ini kalimat keren. Dengar. Yesus berkata, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Salah satu penterjemah literatur bilang begini, ini adalah panggilan merendahkan diri untuk merangkul permintaannya. Aduh Tuhan, Tuhan itu datang kepada kita. Fendi, bertobatlah. Fendi, aku mau mampir di rumahmu. Aku mau makan di rumahmu. Aku lapar. Aku haus. Aku telanjang. Aku perlu ada di rumahmu. Itu panggilan merendahkan diri untuk merangkul permintaannya. Zakheus turunlah dari situ. Di situ bukan tempatmu. Rangkullah permintaanku. Peluklah permintaanku. Saudara dengar baik. Dalam hidup ini, dalam proses pelajaran ini, banyak permintaan yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan punya permintaan. Permintaan Tuhan apa? Hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Saudara dengar baik. Makna menumpang di dalam konteks orang Ibrani itu bukan duduk-duduk saja, no. Duduk disertai dengan makan dan minum. Kamu lihat konteks orang Ibrani, Abraham. Abraham lihat orang datang, dia olah makan minumnya, dia olah kambing. Zakheus pasti lakukan yang sama, dia punya uang semua, dia punya kekayaan. Dia punya semua, dia fasilitasi Tuhan makan minum. Dan jangan salah saudaraku, dia sambut guru agung, dia sambut orang yang terkenal, dia sambut pembuat mujizat, dia sambut juru selamat. Yang jelas pasti masuk rumah itu, mereka pasti cuci kaki, bos. Nah, budaya Yahudi pada waktu itu, orang yang masuk ke rumah, tuan rumah cuci kaki para tamu. Zakheus kemungkinan besar mencuci juga. Ini yang saya bilang, sambutan kerendahan hati merangkul, kerendahan hati yang merangkul permintaan Tuhan. Aduh, kemurnian. Yahweh mendengar Zakheus, Allah mendengarkan Allah, mengingat Allah. Aduh. Saudara dengar baik, mari sudah melayani Tuhan sampai matilah, sudah. Kalaupun kamu dipanggil Tuhan, matilah dalam pelayananmu. Sudah.
Jangan cari yang lain lagi di dunia ini. Oke, kita perlu makan minum, itu benar. Tubuh kita perlu makan minum. Tapi please jangan bangun imanmu di atas materi-materi yang bodoh seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Kita mengukur orang diberkati dengan materi, itu keliru bos. Keliru. Mari saya kasih contoh. Mari kita belajar. Kita akan belajar. Anda tahu orang kaya sukar masuk surga? Halo? Sakeus itu orang kaya, pemungut cukai dan seorang kaya. Itu catatan Alkitab. Lukas 19 katakan itu. Dia orang kaya. Nah, Yesus ketemu dengan Lukas 18. Selisih cuma satu pasal, men. 18 di bawah 19. Lukas. Oh man, Yesus ketemu dengan orang kaya. Nah, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia tanya sama Yesus. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Di ayat yang ke-20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dengar baik, beda cuma satu pasal. Orang kaya ini di Lukas 18, Sakeus di Lukas 19. Ayo mama, oh. Nah, lihat ayat 21. Kata orang itu yang dimaksud itu orang kaya, itu semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Katanya dia tidak berzinah, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibu. Keren banget, gila, keren banget. Nah, seharusnya Yesus fokus dengan orang kaya ini karena dia sesuai dengan kualitas, persyaratannya mantep banget. Yesus nggak perlu kunjungi Sakeus itu dan berhenti di bawah pohon ara. Sakeus di luar persyaratan banget. Pertama, dia peras orang Yahudi. Kedua, dia kerja buat penjajah. Yang ketiga apa? Melakukan pemerasan, pembohongan publik terhadap keuangan. Ngapain Yesus duduk di situ dan berdiri dan minta masuk ke rumahnya dia? Itu logika kita kan begitu. Nah, dengar baik. Ini orang kaya masuk di persyaratan itu. Persyaratan apa? Yaitu tidak berzinah, tidak berselingkuh, bla 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 dan sebagainya. Dia tidak lakukan itu. Nah, ini yang keren. Ini yang keren. Dengar. Di ayat 21 kata orang itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudamu. Ini keren banget. Berarti orang ini alim banget, baik banget, keren banget. Saya jamin semua perempuan di dunia manapun pasti cari laki-laki model kayak begini. Di ayat yang ke-22, ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Nah, ini yang tidak ada di orang kaya. Ini yang ada di Sakeus. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Hei, dengar baik. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, sementara di Lukas pasal 19 tentang Sakeus, Yesus tidak minta jual. Yesus tidak minta Sakeus jual harta bendanya untuk tolong orang miskin. Tapi Sakeus punya hati untuk itu. Dia sudah dapat dari yang lebih dari yang dia minta. Dia cuma punya keinginan lihat Yesus. Tapi kali ini Yesus berkunjung ke rumahnya. Ekspektasi dia cuma lihat. Harapan dia cuma lihat, titik. Nggak ada yang lain. Tapi ternyata Tuhan buat lebih dari yang dia minta. Tuhan masuk dalam hidupnya lebih dari yang dia sangka. Dia cuma pingin lihat. Yesus menyambut. Yesus bilang, boleh nggak gue makan di rumahmu? Boleh nggak? Boleh nggak? Ada nggak? Ada pisang goreng ke, sukun goreng ke, apa ke? Atau ada kolak Sakeus? Oke, kalau kolak Sakeus, Yesus jangan di rumah Sakeus, di rumah pendeta Fendi ada. Coba saudara lihat itu.
Anda bisa bayangkan betapa hidup itu seperti itu. Sakeus cuma minta lihat, tapi Tuhan melakukan melampaui yang dia minta, harapkan. Aduh, keren banget Tuhan itu. Aduh, Tuhan bermain cantik, men. Tapi di orang kaya ini, di Lukas 18 ayat 22, Yesus berkata, jual segala yang kau miliki bagi ke orang miskin. Sakeus, dia tidak punya ini. Sakeus punya. Respon Sakeus beda, bos. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat, man. Oh my God. Tuhan bermain cantik, man. Hey, masakan cuma karena hal makan minum kamu tinggalkan Yesus, man? Oh, come on. Orang kaya ini aja Tuhan tidak lirik apa yang dia lakukan dan kerjakan. Dengar baik. Apa yang kamu lakukan belum tentu disetujui Tuhan. Tapi lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Itu yang Tuhan setujui. Yang kamu lakukan belum tentu menyenangkan Tuhan. Tapi yang kamu lakukan berdasarkan apa yang Tuhan minta, itu yang keren. Ini orang kaya, Tuhan cuma minta jual. Kasih ke orang miskin, nggak mau bikin. Sakeus bikin apa yang Tuhan tidak minta juga di situ. Aduh, keren banget, gila banget. Orang kaya nih, aduh. Seharusnya, dengar. Seharusnya keselamatan itu datang buat orang kaya ini. Tapi keselamatan itu bergeser ke rumah Sakeus, men. Beda cuma satu ayat. Satu pasal. Dia 18, Sakeus 19. Ini manis banget. Ayo Tuhan Yesus, Tuhan paling manis. Dan ada kemungkinan besar Sakeus belajar. Mungkin Sakeus belajar dari kegagalan orang kaya itu mungkin. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu. Ketika Yesus panggil Sakeus, Tuhan sedang bicara kepada dia begini. Kemurnian turun. Ketidakberdosaan turun. Kesucian turun. Bersih turun. Tulen, murni turun. Tujuan hidup turun. Makhluk yang tidak berdosa turun. Keren. Saudara dengar baik. Mengikut Yesus ada harga yang Anda harus bayar. Kita harus menghitung biayanya. Dan Sakeus sudah hitung semuanya. Keren banget. Tetapi Sakeus berdiri. Setengah daripadaku gue kasih ke orang miskin. 4 kali gue ganti yang kuperas. Keren. Wow. Hari ini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sementara di dalam Lukas 18 orang kaya itu. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Waduh. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan baru begini. Apakah Tuhan benci orang kaya? Tidak, Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak pengen kita jadi kaya dan diberkati? Bukan. Justru saya mau bilang, kamu lahir miskin, mati dalam kemiskinan itu kebodohan. Tapi kamu lahir miskin, mati dalam berkat itu keren. Tuhan tidak benci orang kaya. Yang menjadi kejahatan itu bertumbuh adalah orang yang mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan.
Makanya uang itu alah saingan, mamon. Dan mereka yang mendengar itu berkata di ayat Lukas 18. Jadi kalau saudara mau baca ulang dari semua pesan-pesan saya, saudara harus baca Lukas 18 tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah ini, dan Lukas pasal 19 tentang Sakeus, supaya saudara bisa mengerti pembicaraan saya. Di ayat yang ke-26 dari Lukas 18, dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kalau keputusan Tuhan, kamu nggak usah bantah. Nah, ada hal yang perlu saya garis bawah ini. Kita harus menghitung biaya. Jadi gini, waktu Anda menyambut Tuhan, Anda sudah harus bersiap untuk membayar harga. Kedatangan Yesus ke Sakeus memaksa hidupnya, seperti memaksa hidupnya untuk kembali, untuk menerima Kristus, untuk membawa ibadah yang benar, pola hidup, gaya hidup yang benar. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengatur ulang. Anda harus meriset ulang, hapus yang buruk-buruk itu. Anda harus download yang baru. Untuk mendisiplinkan karakter kita yang diperlukan, dengar baik, harus ada penyerahan diri total kepada ketuhanan Yesus Kristus. Itu saudaraku, Sakeus melakukannya. Hari ini Alkitab bilang, Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Keren kan? Bukan lagi Sakeus. Tadinya Sakeus bawa uang haram, uang pemerasan, uang kebencian yang dia bawa. Karena orang benci toh. Tapi sekarang dia bawa sumber berkat kepada rumahnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, please, jangan bawa hasil korupsi untuk makan minum anak-anakmu. Please tolong, jangan bawa itu ke rumahmu. Jangan bawa uang judimu ke rumahmu, lalu kamu kasih makan anak-anak istrimu. Jangan, please. Lebih baik kamu kerja, hasilnya sedikit, tapi itu uang yang diberkati Tuhan karena jerih lelah kamu. Satu waktu saya pernah diberkati Tuhan. Waktu saya bawa masuk itu berkat, anak-anak saya membuka amplop dan mereka lihat, "Papa, uang banyak sekali." Itu waktu itu mereka masih umur 5-6 tahun. Iya. Sekitar kelas 3 SD begitu ya. Ini masih di Ambon. Waktu saya bawa pulang, mereka bilang, "Papa, uang banyak sekali. Papa dari mana?" Ini kalimat anak-anak saya. "Papa tidak mencuri kan?" Anak-anak itu polos. Pertanyaan mereka perlu Anda jawab. "Papa tidak mencuri kan?" Wow. Itu pertanyaan itu. Anda perlu jawab dengan hatimu. Jangan bawa masuk uang judimu, uang hasil judimu. Jangan bawa masuk uang korupsi, hasil korupsimu, atau hasil kejahatanmu ke dalam rumahmu. Jangan kasih masuk. Dan jangan kasih makan anak-anakmu dari uang yang tidak direstui Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Please tolong jangan lakukan itu. Tahukah saudara kenapa orang suka berjudi? Amsal mengatakan, uang yang didapat dengan cepat akan berakhir dengan cepat juga. Orang yang berjudi tidak kaya-kaya, tidak diberkati. Kenapa?
Karena kamu ingin mendapatkan kekayaan cepat. Hei, dengar baik. Ishak diberkati karena dia gali sumur. Ada usaha. Kamu berjudi ingin dapat cepat kaya. Salah. Salah. Bertobatlah kita. Saudara dengar baik. Tidak ada kepentingan saya untuk menyampaikan khotbah-khotbah seperti ini. Lalu untuk tujuan untuk menyindir, menghancurkan hidupmu. No. Dengar baik. Tujuan khotbah-khotbah saya mengembalikan Anda kepada rel yang benar. Kepada jalur yang betul. Karena one day semua yang saya ajarkan akan saya pertanggungjawabkan di hadapan tahta Tuhan. Itu juga saya takut Bapak Ibu. Saya takut Bapak Ibu. Makanya saya bilang buat saudara, keselamatan tuh hari ini. Kalau kamu dengar firman Tuhan, bertobat, lahir baru, cinta Tuhan, kembali ke Tuhan. Jangan bilang Tuhan nanti besok ya. Besok baru Tuhan mampir di rumahku. Ya kalau kamu bilang besok, kalau jam 5 sore kamu mati, kamu kemana coba? Kembali ke sini. Dengar baik, saya kasih tahu ini. Tidak ada keengganan dalam kehidupan Kristen, tetapi kegembiraan yang besar. Wow. Tidak ada kerugian yang dapat dianggap sebagai kerugian ketika Dia telah datang kepada kita. Jadi ketika kamu beribadah, kamu tidak rugi. Setelah saya masuk ke Amerika, baru saya mendengar bahasa-bahasa seperti ini. Pak Pendeta, kita ke gereja kita kasih persembahan. Kalau kita kerja lembur di hari Minggu, biayanya double. Dibayar double, gajinya double. Saudara dengar baik. Iya betul sayang. Dibayar double sayang sama perusahaan. Tapi kamu lupa. Kalau Tuhan tindis knop, Tuhan tindis tombol, perusahaan bisa kolaps, you tidak dapat pekerjaan. Lu pilih. Kamu pikir Tuhan bisa dinominalkan dalam bentuk angka? No. Makanya saya respon dan meresponi dan saya respect dan menghormati orang-orang yang bekerja dengan cara-caranya Tuhan. Anda lihat, waktu Tuhan minta Ishak, persembahkanlah Ishak. Ishak tidak diambil dari Abraham. Tetapi yang diambil adalah hati Abraham. Tuhan mendapati hati Abraham. Tahukah saudara waktu saudara datang ke gereja hari Minggu, saudara ikut Bible study, saudara ikut ibadah, baca Alkitab, berdoa di rumah, tutup kamar, Anda berdoa. Tuhan mendapatkan hatimu. Kamu tidak kekurangan materi, men. Tuhan bisa bawa datang dengan cara yang tidak biasa. Petrus bekerja, melayan, melaut, men. Dia melaut semalaman, tidak ada hasil. Siapa yang mendatangkan 153 ekor dalam satu kali tangkapan? Tuhan, men. Semalaman Petrus fight dengan hidup. Semalaman dia bekerja, melaut, tidak dapat hasil. Tapi kalau Tuhan yang bicara, you tebar. Dia dapat. Kalau kamu menghormati Tuhan, Tuhan tahu itu berkat datang ke siapa. Apakah kita sedang mencari Sakeus kita hari ini? Atau kita cari yang lain? Atau kita berdiri dan atau kita berdiri dengan kebanyakan orang? Jangan berdiri dengan opini banyak orang, bos. Karena banyak orang tidak mewakili kebenaran, belum tentu mewakili kebenaran. Sakeus lari mendahului mereka semua. Jangan cari opini banyak orang, belum tentu itu kebenaran.
Apakah kita sedang mencari Sakeus kita? Hah? Kita sedang cari apa sekarang di dunia ini? Petrus dengan dia punya kecerdasan melaut tidak dapat apa-apa kok. Tapi waktu ibadah malah kamu kasih tinggal, kamu bermain. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi please, dahulukan Tuhan. Waktu kamu sakit, kamu teriak Tuhan minta tolong. Dan kalau boleh, penyakit segera pergi. Tapi waktu Tuhan punya giliran, aku hendak menumpang di rumahmu. Tuhan bisa besok nggak? Bisa besok nggak? Biarlah kita memiliki dan kita cari Sakeus kita. Waktu Tuhan berkata, hari ini aku menumpang di rumahmu. Turun! Bawa masuk Tuhan ke dalam rumahmu. Saudara, saya lihat orang paling banyak kejar Tuhan, kejar uang, kejar materi, sampai lupa Tuhan, men. Itu saya bisa dengar orang cerita, kerja bisa 3 triple job. Sampai tidur sehari cuma 2 jam. Begitu melek mata lihat manusia bukan 1 tapi 3 berjejer. Coba lihat, itu karena kurang tidur. Anda bunuh diri namanya. Lalu berharap Tuhan berkati, kamu tidak sayang diri kamu. Kita bekerja sampai lupa bahwa Tuhan perlu disapa. Kita lupa bahwa Tuhan perlu dipanggil. Tuhan pingin ngomong, Tuhan pingin bicara, tapi kita sibuk bekerja. Kisah Sakeus ini kiranya membawa kita semua yang mendengar menemukan bahwa hidup menjadi jauh lebih baik jika bukan tentang saya, tapi tentang orang lain dan tentang Tuhan. Akhir dari pencarian Sakeus adalah menemukan Tuhan dan orang lain dalam hidupnya. Bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang Tuhan dan orang lain. Bagaimana Tuhan, setengah dari milikku aku kembalikan 4 kali lipat jika mendapati mereka kuperas. Ku ganti semuanya. Itu saudaraku. Saudara pikir ibadah main-main. Saudara pikir undangan Yesus permintaan Tuhan itu sederhana dan main-main. Tuhan, besok masih ada hari Minggu yang lain. Hari ini gue berlibur dulu dah. Nggak apa-apa. Uang kamu. Hak-hak kamu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya kasih ingat. Jangan-jangan kamu berhenti di hari Sabtu. Karena Tuhan minta hari ini. Ada hari Senin sampai Sabtu kamu bekerja. Hari Minggu itu waktu untuk kamu ibadah. Hari ibadah pun kamu habiskan untuk kamu bekerja. Dan kamu foya-foya untuk kepentingan dagingmu. Cuma 1 hari sebut saja Tuhan minta itu. Tapi kamu pun ambil, men. Hey men, kamu tidak bikin senang pendetamu. Tapi kamu sedang bikin mengenyangkan, artinya berdialog dengan Tuhanmu. Kenapa sih hari Minggu kamu bisa pergi bertamasya begitu saja, tapi kamu melalaikan Tuhan dan waktu ibadah? Nggak apa-apa, kamu pergi aja, nggak apa-apa. Kamu kira itu semua biasa? Hei, tidak biasa, bos. Sebarkan khotbah ini kepada siapapun yang malas-malas ke ibadah, yang malas-malas ke gereja. Alasan pandemik, apa semua. Oke, betul, alasan pandemik. Di kota kita, New Hampshire, pemberlakuan untuk menggunakan masker sudah dicabut. Karena angka COVID di kota kita 0,0 sekian persen. Itu hampir dikatakan clear. Tapi orang masih takut. Itu bukan alasan takut, malas.
Malas. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini membuka konsep pemahaman dan pikiran Anda. Soal dengan baik. Takut itu wajar. Anda manusia. Penjahat sekaliber siapapun, dia juga punya rasa takut. Takut itu wajar. Tapi kalau hidup di dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Anda perlu ke psikiater, psikolog, Anda perlu ke mereka. Sadar tidak bahwa situasi ini telah membawa manusia kepada level peperangan berikut bagi semua orang percaya, yaitu apa? Kemalasan. Kemalasan adalah salah satu senjata yang dibuat untuk membuat orang percaya tidak bertumbuh dan berkembang. Dia stagnasi di situ. Kemalasan membuat manusia untuk memberi dia lihat kepada pandangan banyak orang. Akhirnya dia kekurangan hikmat untuk mendahului. Dia belum menemukan Sakeusnya. Dan kiranya pemberitaan saya hari ini, biarlah setiap kita menemukan Sakeus kita. Oke? Menemukan Sakeus di dalam dirimu. Bukan menemukan orang kaya yang ada di dalam Lukas 18 tadi. Bukan. Tuhan memberkati setiap kita. Dan ingat baik, saya bersyukur banget untuk materi ini yang Tuhan sampaikan buat setiap kita. Tuhan berkati kita. Dan ingat baik, dalam nama Yesus, untuk apa saja yang kamu kerjakan, kalau kamu tidak menyerahkan dirimu kepada penciptamu, kamu kehilangan keluargamu. Kalau Sakeus menolak menerima Yesus, itu sama halnya dengan Sakeus mendatangkan malapetaka bagi keluarganya. Kenapa? Karena setiap hari mereka dibesarkan dengan hasil uang pemerasan. Peras orang. Pemungut cukai tugasnya apa? Menarik kekayaan, menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Itu tugas Sakeus. Oh man. Tapi waktu dia berkata, Sakeus, aku hendak menumpang di rumahmu. Aku harus. Itu kalimatnya jelas dalam Lukas pasal 19. Kalimatnya jelas. Aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus. Wajib. Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih untuk sudah mendengarkan saya 2 jam. Hampir 2 jam. Lagi 10 menit 2 jam. Tuhan memberkati kita. Tidurlah dalam damai sejahtera dan berkat. Besok pagi kamu berjalan dengan hati Sakeus. Fisik bukan tantangan. Orang banyak bukan hambatan. Tapi hambatan adalah kesempatan. Temukanlah Tuhan di setiap hambatan-hambatanmu. Temukan Tuhan. Larilah mendahului banyak orang. Karena hambatan Sakeus adalah alasan untuk dia berlari. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah kuat dimanapun Anda berada. Tetap semangat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oke. Tuhan memberkati Ibu Celia Maliombo, Ibu Pendeta yang luar biasa. Ibu Nona Saurila, aduh salam hormat buat Bapak Kris. Mensano, Tuhan memberkati Bung, Bapak Simon. Mariska Sauleka, Tuhan memberkati.
Wow, senang sekali. Ibu Ai, Bapak Ai, Saumeru, Tuhan memberkati. Ibu Pendeta Magdalinaris dari Sarawak, Malaysia, apa kabar? Ibu Magdalinaris. Ibu Ayu Esther Tuanani. Ibu Harlin Lahinda. Ibu Harlin Harlinda, jadilah kuat, tetap sehat ya. Salam hormat buat suami tercinta. Ibu Rosalina Soplera, Tuhan memberkati. Emma Kurmasela, Tuhan berkati Emma. Dan Rian Lukas Caniago, aduh senang sekali lihat Rian ya. Ibu Ans Adam, haleluya, Tuhan berkati ya. Oh iya, Mensano, iya benar. Oke, iya. Benar-benar jangan lupa webnya. Oke, thank you. Iya, thank you Mensano sudah kasih ingat saya. Oke. Baik. Bapak Samuel Mulkai. Wow. Ibu Margi Sipahelut. Ibu Helen Tahalele, apa kabar Ibu Helen? Yulia Titi, aduh senang sekali ya. Ibu Meiwas, Siane Lewantaur. Ibu Desi Simatau, aduh adikku yang kucintai. Von Lavenax, apa kabar? Ronald Francois Watimena. Tuhan memberkati. Ibu Gilian Patikawa Lerik. Waduh senang sekali, aduh. Telinte, apa kabar Nona Manis? Tommy M. Rai, aduh Tuhan berkati. Bapak Devi Sausilawane, Tuhan memberkati, tetap semangat. Wow, thank you. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap semangat. Oke. Wow. Malam nih beta benar-benar terberkati. Dangke banyak Bapak Pendeta. Oke, sama-sama Bung Rian Lukas, Tuhan memberkati. Aduh. Saya berharap Bapak Ibu kalau lupa saudara bisa catat, dengar ulang gitu ya. Berulang-ulang sampai kebenaran ini menjadi daging di dalam saudara ya. Ingat baik, ingatlah akan Tuhan selama engkau masih hidup sampai hari ini. Sebelum saya pisah, saya berdoa dulu buat beberapa dari Anda. Mari kita satukan hati. Aku perkatakan dalam nama Yesus, rahim terbuka buat beberapa ibu yang pengen punya baby. Aku perkatakan Tuhan, ada benih ilahi dalam rahim ibu Email. Ada rahim ilahi yang dibukakan untuk Ibu Ans. Aku perkatakan ada benih tahun depan. Mereka akan punya baby. Mereka akan menemukan nilai-nilai hidup yang baru dalam nama Yesus. Dan kiranya hari ini kami menemukan Sakeus kami yang tidak menunda pergerakan rohani. Sakeus yang meresponi permintaan Tuhan. Kiranya kami menemukan Sakeus kami untuk tidak mengulur-ulur waktu. Kiranya kami menemukan Sakeus kami untuk mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup kami. Aku berdoa memberkati Lina Bella dalam nama Yesus. Berkati Vence suaminya. Berkati Tuhan Yesus Ibu Esther Kadang. Memberkati dalam nama Yesus Pak Yonatan Edi Heriawan. Tuhan berkati. Sukacita dan damai sejahtera dari Bapa turun kepada setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Dan tangan yang sama memberkati Ibu Hensley Grace. Tuhan berkati. Buat mereka bersukacita. Terima kasih Roh Kudus. Memberkati hambamu Magdalene Naris dari Sarawak, Malaysia. Tuhan berkati hambamu dalam pelayanan, dalam tanggung jawab. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam sukacita Yesus,
tangan pengasihan-Mu memberkati setiap kami. Tuhan berkati. Haleluya. Dan hari ini Tuhan, aku perkatakan, bagi beberapa ibu yang mengalami kanker payudara, kering dalam nama Yesus. Kami terima kehidupan Sakeus. Kami terima pengampunan, kami terima pemulihan, kami terima kesehatan, kami terima keselamatan dalam rumah tangga kami. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan sampai jumpa di esok hari dengan topik dan pembelajaran yang berbeda lagi. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di esok hari.